Lah terus sanad yang lain kemana? Nah ini lagi. Nah lagi-lagi pakai dongengan. Nah ini yang lebih cocoknya ini dongengan ini disampaikan ke anak-anak kecil saja sebenarnya. Untuk kelasnya orang tua atau untuk kelasnya orang-orang yang terpelajar seharusnya sangat nggak percaya dongengan seperti ini. Apa itu katanya? Sanad-sanad yang lain katanya itu hilang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ana punya sahabat, dia terlahir di keluarga dan lingkungan yang menganut paham Islam jamaah, di mana organisasi ini termasuk salah satu takfiri, artinya kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan muslim yang lain. Alhamdulillah 2 tahun belakangan beliau sudah mengenal kajian sunnah dan mengikuti kajian-kajian rutin diam-diam dari keluarganya. Mudah-mudahan Allah memudahkan hijrahnya. Amin. Pihak keluarga beliau termasuk yang sangat kental memegang keyakinan Islam jamaahnya. Sampai pernah ibunya share mengingatkan anaknya untuk tidak keluar dari organisasi tersebut. Karena jika keluar akan diboikot dan sebagainya. Allahul musta'an. Akhir-akhir ini alhamdulillah ada salah satu kakaknya yang mulai ragu akan kebenaran keyakinan Islam jamaah. Beliau dan kakaknya sudah menggali info tentang kesalahan Islam jamaah melalui tayangan Ustadz Amin Nurbait maupun mantan ulama Islam jamaah yang telah hijrah seperti Bapak Khalil Bustami. Alhamdulillah. Hanya saja masih belum mampu cara menyampaikan kepada ibu secara halus supaya bisa dipahami dan diterima ibunya. Kakaknya mulai menanyakan kepada sahabat saya ini beberapa hal berkaitan dengan Islam jamaah dalam pandangan kajian sunnah untuk coba didiskusikan dengan ibunya. Diharapkan hidayah juga untuk ibunya, amin. Karena ibunya yang paling kekeh terhadap keyakinan ini. Pertanyaan tersebut, oh ini pertanyaannya di belakang panjang banget. Satu, membantah Nur Hasan, kalau saya bilang Pak Nur Hasan gitu ya. Membantah Pak Nur Hasan, pendiri Islam jamaah, sebagai satu-satunya orang yang bersanad hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini jelas kebohongan besar, ya, ini jelas kebohongan besar. Sebenarnya statement seperti ini nggak ada sih ya, nggak ada. Cuma memang ada banyak nasihat-nasihat, cukup banyak yang memang membuat kesan seperti itu. Seakan-akan selain beliau ini nggak ada yang punya isnad. Nah, sekarang kalau misalnya selain beliau nggak ada yang punya isnad, kita bisa tanya, beliau dapat isnad dari siapa? Gitu ya. Oke. Apakah beliau dapat isnad dari orang yang majhul, yang tidak dikenal? Baik. Kalau beliau dapat isnadnya dari orang yang majhul, yang enggak jelas, ya mungkin beliau bisa mengatakan isnad yang seperti dia miliki hanya dia yang punya. Dan ini nggak bisa diverifikasi kalau sudah begini. Karena apa?
sumbernya majhul, nggak jelas. Baik. Nah, kalau sumbernya majhul, nggak jelas. Nah, secara ilmu mustalah bisa diterima nggak? Nggak diterima. Baik. Yang kedua, kalau beliau gurunya jelas, dan ini yang diklaim kan ya, yang diklaim sebagai gurunya terutama adalah Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan Al-Makhrasi. Baik. Nah, Syekh Umar Hamdan Al-Makhrasi itu punya banyak murid, ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Dengan kapasitas beliau sebagai ulama yang terkenal di zamannya. Baik. Nah, kalau ulama sekelas Syekh Umar Hamdan memberikan isnad kepada salah satu muridnya, masa iya yang lain nggak diberi? Gitu. Masa iya Syekh Umar Hamdan hanya memberikan isnad kepada siapa? Pak Nur Hasan saja, yang lain tidak? Itu enggak mungkin. Gitu ya. Itu tidak mungkin. Bahkan di Ma'had Haram sekarang tuh loh, ada guru Ma'had Haram yang dia punya isnad atau ijazatul riwayah dari muridnya Syekh Umar Hamdan. Gitu ya. Nah, jadi kalau benar omongan seperti ini dari Pak Nur Hasan, berarti beliau bohong. Beliau bohong. Gitu ya, beliau bohong. Kalau Pak Nur Hasan nggak ngomong begitu, murid-murid yang ngomong begitu, berarti murid-muridnya yang bohong. Gitu ya. Jadi sangat tidak benar kalau yang punya isnad hanya beliau. Ini masalah. Kalau katanya Jokam sih, kalau ada dulu penerobos tua yang mengatakan ulama-ulama yang guru-gurunya Pak Nur Hasan atau yang selevel dengan Pak Nur Hasan, murid-muridnya itu sudah dibasmi oleh kerajaan Arab Saudi. Sehingga kalau kita mau mencari ilmu yang murni, ilmu mangkul yang murni, yang bersanad seperti Pak Nur Hasan sudah nggak ada. Ini jurus ngibul ya, yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang sudah termakan doktrin atau nggak mau mikir, gitu ya, nggak mau mikir. Nah, seandainya benar ada pembantaian ulama dalam jumlah yang sangat besar, masa iya terus nggak ada kehebohan, ya, nggak ada berita yang ramai, gitu satu ya. Yang kedua, seperti Syekh Umar Hamdan sendiri, murid-muridnya, biografinya jelas kok. Matinya kenapa, matinya kapan, ya, nggak ada terus yang diceritakan mati karena pembantaian oleh kerajaan Arab Saudi, nggak ada. Ya, ini hanya jurus ngibul, jurusnya orang ngibul. Terus lagi ya, kenapa sih ada doktrin seperti ini? Artinya seakan-akan yang punya isnad itu hanya Pak Nur Hasan. Ini sebenarnya adalah trik, trik jahat. Nah, kalau saya bilang ini trik yang sangat jahat untuk melakukan pembodohan.
Ketika sudah dikesankan bahwa yang punya isnad hanya beliau, ditambah dengan doktrin sebelumnya bahwa ilmu kalau nggak ada isnadnya nggak sah, maka murid-muridnya tidak akan mau belajar ke tempat lain. Kenapa? Kalaupun belajar ke tempat lain, ilmunya nggak ada sanadnya, nggak sah, nggak mangkul. Nah, sehingga murid-muridnya nggak mau belajar ke tempat lain, belajarnya sama dia tok. Ketika belajarnya dari satu arah, maka penyimpangan-penyimpangan yang dia ajarkan tidak akan diketahui oleh murid-muridnya. Nah, ayat-ayat yang dia tafsirkan salah, hadis-hadis yang dia tafsirkan salah, nggak akan disadari oleh murid-muridnya. Ditambah lagi, dia kemudian atau murid-muridnya lebih tepatnya ya, mengatakan bahwa dari sekian banyak sanad yang dimiliki oleh Pak Nur Hasan, ya, yang diberikan kepada jamaah itu hanya 5 dari kutubus sittah. Ya, hanya 5 dari kutubus sittah. Bahkan waktu mau asrama Ibnu Majah itu bingung. Nah, nanti kita asrama Ibnu Majah ujung-ujungnya nggak ada sanadnya gimana? Gitu. Tapi akhirnya kan terus Pak Khalil dapat sanadnya, terus akhirnya pakai sanad yang didapat oleh Pak Khalil itu. Nah, terus sanad yang lain kemana? Nah, ini lagi. Nah, lagi-lagi pakai dongengan. Nah, ini yang lebih cocoknya ini dongengan ini disampaikan ke anak-anak kecil saja sebenarnya. Untuk kelasnya orang tua atau untuk kelasnya orang-orang yang terpelajar seharusnya sangat nggak percaya dongengan seperti ini. Apa itu katanya? Sanad-sanad yang lain katanya itu hilang. Nah, hilangnya gimana? Waktu beliau datang dari Makkah, beliau itu naik becak, kitab-kitabnya ditaruh di becak, terus tukang becaknya kabur. Masya Allah. Nah, masuk akal? Coba pikir, masuk akal enggak? Nah, kalau sanad itu sepenting itu menurut apa yang mereka pahami, masa iya terus nggak ada usaha untuk nyari becaknya itu lari kemana? Zaman segitu kan nggak seramai zaman sekarang toh. Nah, nyari tukang becak apa namanya di wilayah Kediri toh kan juga nggak sulit toh. Oh iya. Nah, nggak sulit. Nah, seandainya betul-betul hilang, setelah itu beliau juga balik ke Mekah. Kan juga bisa toh datang ke gurunya yang dulu atau ke murid gurunya yang dulu minta lagi sanadnya kan juga bisa, nggak sulit kok. Nah, tapi katanya ada lagi alasannya. Nah, waktu beliau balik ke sana itu guru-gurunya atau teman-teman sekolahnya itu sudah nggak ada semua. Itu tadi cerita itu tadi udah dibantai semua itu katanya. Ada sisa katanya 1 orang pincang. Pakai cerita apa ini? 1 orang pincang yang waktu dibantai itu dia lari ke gunung katanya. Ini cerita apa ini? Nah, orangnya sekarang nggak mau keluar rumah katanya. Dah, muridnya ya percaya diceritain ngono iku. Nah, ini apa maksudnya ada cerita kayak gini nih, coba. Kalau yang punya isnad hanya dia, kemudian isnadnya hanya tersisa apa? 5 kitab itu. Maka muridnya nggak akan berpikir belajar kitab-kitab yang lain. Kenapa? Nggak ada isnadnya, wis pokoknya maca kutubus sittah iki. Nah, kutubus sittah pun dengan penafsiran yang diterima dari dia.
baca syarah-syarahnya ya jangan, nggak ada sanadnya, nggak mangkul, gitu. Bahkan kalaupun ada syarahnya nggak cocok dengan yang dimangkulkan dari dia juga nggak diterima oleh murid-muridnya. Nah, ini sebenarnya adalah jurus-jurus pembodohan. Jurus apa? Jurus pembodohan. Baik. Bahkan coba mereka yang mengklaim bahwa satu-satunya yang punya isnad, nggak punya isnad ilmunya nggak sah. Nah, mereka itu memangkulkan kalau bahasa mereka, memangkulkan makna keterangan Al-Quran, bahasa mereka begitu, atau dalam bahasa kita adalah memangkulkan tafsir Al-Quran tanpa sanad, gitu. Nyambung nggak? Dia atau mereka memangkulkan tafsir Al-Quran ala mereka, gitu ya. Jadi Al-Quran yang mereka terima, alhamdu sekabiane puji iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin pangerane saalam kabeh. Nah, yang mereka ajarkan seperti ini, gitu. Sanad yang dipakai itu sanad bacaan hafaz, gimana? Nyambung nggak? Nah, mestinya mereka mengajarkan tafsir Al-Quran, itu sanadnya ya pakai sanadnya tafsir, gitu ya. Sanadnya pakai sanad tafsir, bukan sanad bacaan. Nah, berarti apa itu? Nah, makna keterangan Al-Quran yang mereka ajarkan kepada jamaahnya itu enggak ada sanadnya. Sudah? Nah, berarti bisa dikatakan itu enggak mangkul. Kalau dengan teori mereka enggak mangkul. Kalau enggak mangkul, enggak sah, berarti itu yang enggak sah berarti. Paham? Baik. Jadi ini membesar-besarkan sesuatu yang tidak dimiliki. Baik. Yang kedua, membantah bahwasanya imam yang dibaiat yang menjamin masuk surga. Gampang saja kalau mau membantah itu. Ya. Gimana bantahnya? Dia loh belum tentu masuk surga. Kalau dia belum tentu masuk surga, bagaimana dia akan menjamin rakyatnya untuk masuk surga? Bagaimana dia diklaim sebagai adalah jembatannya ro'yah untuk masuk surga? Dia sendiri belum tentu masuk surga. Sebenarnya sih kalau bahasa seperti ini nggak ada sih ya. Nah, tapi bahasanya biasanya adalah jamaah itu bisa masuk surga kalau ada penyaksian dari imamnya. Ada penyaksian dari imamnya. Salah satu dalilnya gimana? Nah, yauma ta'ti kullu unasin bi imamihim. Gimana ayatnya? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nah, pada harinya aku memanggil semua manusia bersama imam-imamnya. Nah, ini kalimat imam-imam ini mereka artikan adalah imam-imam seperti mereka. Padahal yang dimaksud imam dalam ayat ini apa? Buku catatan amal. Jadi yang paling rajih adalah artinya adalah buku catatan amal. Karena tulisan ayatnya, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Barang siapa yang diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka faulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka akan membaca kitabnya dengan senang hati, dengan gembira. Tapi di sini mereka artikan, coba kalau orang nggak punya imam besok di hari kiamat, dia mau datang bareng siapa katanya? Atau mereka biasanya mengatakan juga, kalau nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Dari sini, nah, kalau Islamnya nggak sah, nah berarti ya sama dengan nggak Islam, berarti juga nggak akan bisa masuk surga dan seterusnya. Semuanya itu salah.
Ya, semuanya salah, nggak ada dasar dalilnya. Ataupun ada dalil, pasti mereka salah mengartikannya. Gitu saja. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi kalau mau membantah, tanya, apa dalilmu? Ya, kalau mereka menunjukkan dalil saya adalah ayat ini, ayo dikaji ayat ini artinya gimana. Sampai ngerti bahasa Arab enggak? Gitu ya, misalnya dia berdalil dengan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sampai ngerti bahasa Arab enggak? Kalau sampai ngerti bahasa Arab, coba ya, perhatikan ayat. Kulla unasin bi imamihim. Setiap orang Allah panggil dengan imamnya. Berarti dalam ayat ini disebutkan semua orang punya imam. Sudah? Nah, semua orang punya imam. Jadi kamu nggak bisa mengatakan kalau nggak punya imam nanti mau datang dengan siapa, enggak. Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang punya imam. Nah, sekarang imam yang dimiliki oleh semua orang itu apa? Ada kalanya kitab, catatan amalnya, dan ini pengertian yang paling logis. Ada kalanya apa itu? Panutan, baik itu dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan. Nah, yang artinya gimana? Orang-orang yang baik dia akan datang dengan orang yang paling baik. Orang-orang yang jahat dia akan datang di belakang orang yang paling jahat. Makanya dalam ayat misalnya Fir'aun, ya qadumu qaumahu yaumal qiyamah. Nah, Fir'aun akan datang di mana? Di depan kaumnya. Jadi dia paling depan, kaumnya di belakangnya. Paham? Nah, jadi artinya seperti itu. Ya, ayat ini sama sekali tidak menunjukkan kalau kamu nggak punya imam besok di hari kiamat bagaimana, atau kalau kamu nggak punya imam maka Islammu nggak sah. Sama sekali tidak menunjukkan itu. Yang ketiga, alasan mengapa keyakinan Islam jamaah tidak logis. Memang sangat tidak logis. Itu tadi misalnya. Nah, tidak logisnya itu satu. Ya, masalah misalnya klaim bahwa yang bisa masuk surga itu hanya kelompok mereka misalnya. Nah, itu sangat nggak logis. Nah, nggak logisnya gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengatakan, aku pernah diberi pilihan oleh Allah memilih antara separuh umatmu dimasukkan surga atau syafaat. Rasulullah memilih syafaat. Nah, kenapa? Rasulullah berharap yang bisa masuk surga dari umatnya lebih dari separuh. Sekarang pertanyaan, anggota Islam jamaah itu sampai separuh umatnya Nabi Muhammad atau tidak? Tidak sampai separuhnya. Baik, Rasulullah SAW mengatakan, pintu surga untuk umat Nabi Muhammad itu lebarnya antara Makkah dan Hajar. Hajar itu kota di Yaman. Atau dalam riwayat lain, pintu surga untuk umat Nabi Muhammad itu kalau ditempuh dengan perjalanan dan kuda yang bagus, itu butuh waktu 3 hari 3 malam. Untuk umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana? Umatku masuk surga dengan berdesak-desakan. Sampai-sampai pundaknya itu seakan jatuh. Karena apa? Karena desakannya itu. Sekarang, Yukam itu jumlahnya berapa? Kalau dihitung di total paling gede itu jumlahnya 1,5 juta. Bagaimana mereka akan memenuhi pintu yang sejauh itu? Bisa? Bagaimana mereka akan memenuhi pintu yang sejauh itu atau bahkan berdesak-desakan seperti yang dimaksud dalam hadis? Gimana mau desak-desakan? Mau guling ke sana, guling ke sini kayak orang mabuk gitu? Nggak logis, ya, nggak logis. Mereka berusaha mencocok-cocokkan. Ya kan bandingannya ahli surga itu dengan ahli neraka adalah 1:1000. Sekarang 1:1000, coba bandingkan populasinya juga dengan populasi manusia. Ada nggak 1/1000-nya? Zaman sekarang aja, nggak usah yang jauh-jauh ya. Ketika Jokam sekarang udah banyak, ada nggak Jokam itu dibandingkan 1:1000? Nggak ada.
Nggak ada. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas ini 1:1000 itu, Rasulullah menyebutkan Ya'jud Ma'jud. Nah, itu dari Ya'jud Ma'jud itu sudah 999, yang satu dari kalian. Okay. Jadi ini betul-betul ajaran yang sangat tidak logis. Sangat nggak logis. Paham tuh? Apalagi kalau kita ngelihat prejengane, gitu ya. Nah, prejengane banyak yang istilahnya jauh dari kata agamis, ngerti ilmu ya enggak. Kalau ngelihat orang-orangnya seperti itu dibandingkan dengan orang yang dikafirkan, lebih nggak logis lagi, lebih tidak logis lagi. Nah, paham imamahnya juga nggak logis gimana? Mereka mengatakan kalau nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Terus, nah, imam yang sah imam mereka. Kemudian orang Islam di luar kelompok mereka nggak boleh tahu siapa imamnya. Logis nggak? Logis nggak? Sangat nggak logis. Nah, masa iya misalnya ada orang datang ke sampean, misalnya Rehan. Nah, kamu Islammu nggak sah karena nggak beat sama imam. Baik, terus Rehan tanya, lah imam sampean siapa? Nggak punya, gitu. Gimana? Gimana? Nah, imamnya yang mana yang harus saya beat? Nggak punya. Ya cari aja sendiri gitu misalnya. Logis nggak kayak gitu? Nah, mengkafirkan orang Islam karena tidak baiat kepada imam yang mereka nggak boleh tahu. Gini, lucu kan? Lucu. Ya, kalau mau tahu siapa imamnya harus ngaji dulu di tempat saya, ya, ngaji nanti berbulan-bulan, ya, dimasukin doktrin dikit-dikit. Kalau sekiranya masuk baru dikasih masalah keimaman. Nah, kalau nggak masuk, nggak usah tahu siapa imamnya. Nah, ini repot. Ini ajaran yang sangat tidak logis. Kalau mau cari yang nggak logis banyak, coba teliti saja doktrinnya satu-satu. Nggak ada yang logis. Nah, nggak ada yang logis. Lah, kenapa kok bisa dipercaya oleh penganutnya? Yaitu tadi, masalahnya gimana? Nah, muridnya nggak boleh ngelihat ke tempat lain, nggak boleh dengar dari tempat lain. Gitu. Makanya sangat sulit bagi pengikutnya untuk bisa diingatkan, untuk bisa disadarkan, sangat sulit. Ya seperti yang kita dulu seperti apa? Ya, butuh waktu berpuluh-puluh tahun, ya, butuh keadaan yang mungkin luar biasa sampai akhirnya kita bisa sadar, oh ini salah, oh saya ini ketipu. Nah, biasanya mereka bilang kalau sampeyan puluhan tahun kemudian merasa tertipu, katanya itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama sampeyan bohong, yang kedua saking gobloknya sampeyan. Katanya begitu, mereka bilang gitu kan. Nah, kalau ada orang yang merasa tertipu dengan ajaran mereka, mereka bilang begitu. Nah, kita akui memang. Nah, berpuluh-puluh tahun kita jadi orang goblok karena apa? Pembodohan yang mereka lakukan. Alhamdulillah sekarang kita sudah sadar bahwa kita itu goblok, gitu ya. Nah, yang lebih kita kasihan adalah apa? Orang-orang yang sampai sekarang belum sadar kalau dia itu goblok, dia itu ketipu. Itu yang lebih apa? Lebih kita kasihan. Ya, kita sekarang kita sadar bahwa dulu kita ketipu, kita goblok, kita sadar. Sekarang kita harus belajar. Nah, paham? Baik. Jazakumullahu khairah. Itu surat yang datang dari salah satu teman kita, dan itu yang bisa saya jelaskan. Waktu kita sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.